Selamat siang, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 13 November 2025. Dan tentu Tribuners, kita akan menyajikan beberapa informasi yang telah kami muat dalam edisi cetak kita hari ini. Dan maka dari itu, bagi Tribuners yang kemudian sedang menyaksikan kita, tentu harus pastikan hingga akhir nanti. Karena ada beberapa headline, kemudian halaman, dan juga rubrik akan kita bahas. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, mungkin terlebih dahulu dapat menghubungi kami atau juga mencatat nomor teleponnya di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081141355555. Kemudian kita beralih ke halaman utama kita hari ini, Tribuners. Ada kemudian informasi yang juga masih selaras dengan beberapa headline yang memang sedang hangat diperbincangkan, yakni menyoal status kepemilikan lahan PT Haji Kala. Di mana headline utama kita yakni mengenai tim PPATK dan juga Komisi Yudisial yang kemudian saat ini berada di Makassar. Sejumlah komisioner Komisi Yudisial berada di Makassar. Tim khusus dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga dikabarkan sedang gerilya di Makassar. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid juga tiba di Makassar pada Kamis 13 November 2025 kemarin. Nusron diagendakan meninjau kawasan Center Point of Indonesia atau CPI dan sekitarnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, akan menjamu Nusron di kapal pinisi sembari mengelilingi kawasan Pantai Losari dan CPI. Nah, lahan CPI terbentang dari seberang Rumah Sakit Siloam, Jalan Metro Tanjung Bunga, ke utara kawasan reklamasi Pantai Losari, sedangkan kawasan GMTD dan yang terbentang dari seberang Rumah Sakit Siloam ke barat hingga Tanjung Bunga dan melewati Jembatan Barombong. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, infografis yang kemudian kita perlihatkan lokasi dari kawasan Center Point of Indonesia dan juga kawasan yang dimiliki oleh GMTD. Nah, lebih lanjut bahwa Nusron dijadwalkan menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad di Darul Ahsan, Jalan Baji Bicara, Kota Makassar. Informasi yang telah dihimpun oleh Tribun, tim khusus dari dua lembaga itu ke Makassar untuk memantau dan menelusuri hakim perkara sengketa tanah. Sumber Tribun Timur di Makassar pada Rabu 12 November 2025 membenarkan keberadaan Komisioner KY dari Jakarta itu di Makassar. Humas Pengadilan Negeri Makassar, Wahyudi Said, mengatakan tim dari KY ke Makassar juga untuk mengikuti seminar di Universitas Hasanuddin. Dan tentu acara yang digagas oleh KY bersama 9 pengurus dan juga perguruan tinggi di Indonesia pada November ini digelar di kampus Unhas. Nah, sebulan lagi 21 Desember 2025, Majelis KY periode 2025 hingga 2025 berakhir. Dan keberadaan tim KY dan PPATK di Makassar menarik perhatian karena mereka datang di tengah masih memanaskan isu sengketa lahan antara PT Haji Kala dan PT GMTD. Perlu diketahui kenapa kemudian menjadi penting dan menarik isu ataupun juga sorotan kehadiran KY di Kota Makassar, karena KY ini adalah lembaga pemantau dan penjaga perilaku hakim khususnya. Didirikan pada Oktober 2005, lembaga ini berwenang mengawasi dan memberi sanksi atas perilaku dan etika hakim dan elemen aparat penegak hukum di pengadilan, termasuk panitera dan stafnya. Hingga Juni 2025, Mahkamah Agung mencatat ada sekitar 8.711 hakim yang berada di 514 kabupaten kota pada 36 provinsi. Ini termasuk hakim dari 4 kamar peradilan umum, peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan tentu hakim peradilan militer. Di Jakarta pada Selasa 11 November 2025, Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Sunarto MH menutup rapat pleno 4 kamar kesekretariatan atau panitera di Mahkamah Agung. Rapat tahunan membahas sejumlah isu hukum dan etika hakim dalam praktik peradilan. Nah, tentu perkembangan lain, Yusuf Kala memerintahkan manajemen PT Haji Kala membangun masjid di atas lahan miliknya yang sedang disengketakan dengan PT GMTD Tbk di Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang berjaga di lahan milik Kala rutin salat berjamaah. Tentu Kala merencanakan
membangun masjid permanen di atas lahan itu, namun tanah timbunannya masih menunggu proses pemadatan. Pada Rabu 5 November 2025 lalu, Yusuf Kalla datang meninjau lahan miliknya seluas 16,4 hektar tersebut. JK menyebut banyak kejanggalan dari proses hukum di pengadilan. Dan sebelumnya, Nusron mengaku telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Makassar terkait sengketa tersebut dengan surat bernomor 5533 itu yang diterima pada 7 November 2025. Menurut Nusron, sertifikat hak guna bangunan atas nama Haji Kalla TRD atau Trading Company belum diukur dan belum dieksekusi. Nah, sedangkan sengketa ini melibatkan sejumlah pihak termasuk PT Haji Kalla, PT Goa Makassar Tourism Development yang terafiliasi dengan Lipo Group serta Mulyono dan juga Manyombalang Deng Solong. Kementerian ATR mencatat kasus ini bermula sejak tahun 1990-an. Dan maka dari itu sub-headline lanjutan dari headline utama kita Tribuners adalah PT Haji Kalla yang protes kehadiran Jenderal TNI. Di mana kuasa hukum PT Haji Kalla Hasman Uman mempertanyakan kehadiran staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Majen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya di lokasi eksekusi lahan yang diklaim dimenangkan PT GMTD. Nah, kemudian eksekusi lahan yang berlangsung di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Senin 3 November kemarin, tepat di dekat lahan bersertifikat hak guna bangunan milik PT Haji Kalla. Dan menurutnya, jika kehadiran jenderal tersebut terkait hubungan hukum, seharusnya disertai surat kuasa resmi. Maka dari itu lebih lanjut juga bahwa ia menegaskan keberadaan Ahmad Adipati tidak memiliki kaitan dengan institusi TNI. Karena perkara tersebut bukan menyangkut masalah pertahanan, melainkan persoalan hak pribadi. Hasman menambahkan pihak PT Haji Kalla merasa keberatan dengan kehadiran Majen Ahmad Adipati di lokasi eksekusi. Pihaknya berencana menyurati Mabes TNI untuk mempertanyakan maksud dan tujuan kehadiran Jenderal Bintang 2 tersebut. Sebelumnya, foto kehadiran seorang Jenderal TNI di lokasi eksekusi lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga ramai beredar di media sosial. Lahan tersebut disebut-sebut menjadi objek sengketa antara PT GMTD dan PT Haji Kalla. Bahkan, founder PT Haji Kalla yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, sempat meninjau langsung lahan tengah ditimbun proyek properti PT Haji Kalla pada Rabu 5 November 2025. Dan tentu belakangan sosok Jenderal TNI yang hadir di lokasi tersebut diketahui bernama Majen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya. Oleh Humas Pengadilan Negeri Makassar Wahyudi Said dikonfirmasi membenarkan adanya eksekusi itu. Namun ia menegaskan pembacaan eksekusi bukan lahan bersertifikat HGB milik Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalla. Saat ditanya terkait kabar kehadiran Majen TNI Ahmad Adipati di lokasi, Wahyudi mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuannya hadir. Tribun sudah berusaha mengonfirmasi Majen TNI Ahmad Adipati via pesan WhatsApp, namun belum memberikan jawaban. Sementara itu, dikutip dari siaran pers PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, pelaksanaan eksekusi lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang berlangsung pada 3 November 2025. Tentu eksekusi dilakukan pada hari tersebut 3 November oleh Pengadilan Negeri Makassar dipimpin langsung oleh Panitera dan Jurusita. Jurusita dari Pengadilan Negeri Makassar dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408 Makassar. Seluruh proses diklaim berjalan tertib dan aman tanpa hambatan. Nah, kemudian untuk informasi lebih lengkapnya dari kemudian persoalan yang sedang memanas antara PT Haji Kalla dan juga GMTD, bisa Anda kemudian akses lebih lanjut hanya di website kami secara real time di www.tribuntimur.com. Karena kita akan lanjutkan ke headline berikutnya, di mana program dari Tribun Timur menyoal bersama PLN, cas mobil listrik lebih praktis dilakukan di rumah. Dengan tajuk headline utama setelah kami melakukan diskusi dengan seorang manajer strategi pemasaran dari PLN UIT Sulsel Rabar, yakni Komang Yehuda Prawira.
headline utamanya yang bisa kita ambil adalah perkuat ekosistem kendaraan listrik, SPKLU hadir di 51 lokasi di Sulsel Rabar. Tentu lebih lengkapnya kami membahas bahwa electric vehicle atau EV atau kendaraan listrik yang diprediksi semakin eksis khususnya di Makassar. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya penggunaan mobil listrik dan kemudahan dihadirkan oleh PLN. Salah satu lewat kemudahan cas kendaraan listrik yang kini sudah bisa dilakukan di rumah. Dan tentu hadir bersama kita seorang Komang Yehuda Prawira, Manajer Strategi Pemasaran PLN UIT Sulsel Rabar. Dan kita akan dan telah membahas dan kami muat pada edisi cetak kita hari ini bagaimana kemudian kutipan-kutipan wawancara yang telah kami laksanakan pada 6 November 2025 kemarin. Tentu kita membahas ada berapa total SPKLU PLN di wilayah Sulsel Rabar, kemudian seperti apa layanan home charging service dan kenapa kemudian dihadirkan. Lalu tentu seperti apa juga keuntungan atau juga mungkin istilahnya peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh customer yang berada di rumah ketika melakukan pemasangan ini, dan tentu mengenai penjualan kendaraan listrik nasional hingga 150.000 unit akhir tahun ini dan bagaimana pengamatan atau mungkin juga sudut pandang dari PLN selaku penyedia masalah atau mungkin istilahnya persoalan kelistrikan. Kemudian bagaimana tren pemanfaatan layanan home charging service sejauh ini, dan dikatakan oleh Pak Komang total sudah ada 250 pemohon untuk pemasangan home charging service. Kemudian seperti apa testimoni dari para 250 pemohon ini yang bisa disampaikan bahwa selain praktis karena bisa mengisi daya di rumah, ada juga nilai tambah berupa diskon tarif listrik sebesar 30% jika melakukan pengisian di luar waktu beban puncak. Nah, untuk pengisian di luar waktu beban puncak ini atau LBPP ini itu bisa dilaksanakan pada pukul 10 malam hingga 5 subuh. Jadi ini memang yang dimana para customer dari pengguna listrik itu tidak menggunakan listrik secara besar-besaran pada waktu tersebut, yakni pada waktu 10 malam hingga 5 subuh. Dan tentunya untuk layanan yang dihadirkan PLN ini dihadirkan secara 24 jam, jadi kapanpun ada kemudian permasalahan yang akan ditindaki oleh PLN, langsung saja dilaporkan di PLN Mobile atau aplikasi digitalisasi dari PLN itu sendiri. Nah, kita beranjak ke halaman berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini, ada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Hadir informasi dari pemerintah Kabupaten Bone yang dukung investasi ramah lingkungan, di mana pemerintah Kabupaten Bone dukung pengembangan investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Disampaikan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin saat menghadiri Anging Mamiri Business Fair ke-10 South Sulawesi Investment Forum 2025. Dan kegiatan tersebut digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah provinsi di Sandek Ballroom Hotel Claro Makassar. Oh ya, untuk nama eventnya sendiri ini adalah Anging Mamiri Business Fair bersama South Sulawesi Investment Forum 2025. Dan tentu Empowering Green Economic Investment from Local Champions to Global Vision jadi tema acara pada hari kemarin. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi, untuk memperkuat sinergi dan juga bagaimana kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga investor, dan juga pastinya lembaga keuangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi hijau dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga dihadirkan dan juga diharapkan untuk bisa menarik minat investor nasional maupun internasional untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Bone. Maka dari itu dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan menegaskan kesiapan daerahnya untuk berperan aktif dalam
mendorong pembangunan ekonomi hijau. Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap alam dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai wilayah investasi yang kompetitif dan juga berdaya saing. Nah, kemudian dengan dukungan lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Bone bertekad mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang. Dilanjutkan dengan Wali Kota Parepare yang dorong edukasi kesehatan sejak dini, Tribuners, di mana Wali Kota Parepare tentunya seorang Tasmin Hamid, dorong pentingnya edukasi kesehatan sejak dini sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan juga produktif. Disampaikan Tasming saat menghadiri kegiatan bakti sosial pemeriksaan gigi dan mata di SDIT Andalusia Parepare Selasa 11 November 2025. Nah, kegiatan tersebut digelar oleh pemerintah Kota Parepare yang tentu bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Parepare dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 dan Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2025. Nah, Tasming mengapresiasi tentu kolaborasi lintas profesi antara dokter gigi dan juga dokter mata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberi manfaat nyata bagi anak-anak usia sekolah dan masyarakat umum. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Parepare dalam mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan gratis, peningkatan fasilitas puskesmas, serta kegiatan promotif dan preventif. Di sisi itu ada juga Kopdes Banggae yang jual beli motor bekas, Tribuners. Datangnya dari Kabupaten Takalar, di mana Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daimanye meresmikan 3 koperasi desa di Kecamatan Mangarabombang pada Selasa 11 November 2025. Salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Banggae yang memiliki unit usaha jual beli motor bekas. Selain di Desa Banggae, 2 koperasi lain diresmikan masing-masing berada di Desa Tope Jawa dan Desa Bontomanai. Ketiga koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Mangarabombang. Dan Daimanye dalam sambutannya menyatakan koperasi harus berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat bukan sekedar simbol. Tentu pemerintah daerah sudah menyiapkan pendampingan agar koperasi dapat tumbuh secara produktif dan juga mandiri. Nah, Koperasi Merah Putih Banggae memiliki 5 unit usaha, meliputi jual beli motor bekas, konveksi dan bordir, sarana pertanian dan perikanan, gerai pengantin, dan juga gerai sembako. Ditutup dengan Basnas Sidrap yang bantu korban kebakaran di Baranti. Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah Kabupaten Sidrap menyalurkan bantuan rumah tinggal layak huni bagi korban kebakaran di Kecamatan Baranti pada Rabu 12 November 2025. Penyerahan oleh asisten pemerintahan dan Kesra Muhammad Iqbal ditandai pengguntingan pita dan penyerahan kunci rumah kepada penerima manfaat. Nah, tentu turut hadir anggota DPRD Sidrap Siti Rahma, Kapolsek Baranti AKP Sakaria, Camat Baranti Haja Mastura, Ketua Basnas Sidrap Mustari Sade, Pimpinan Basnas Baranti Wahidin Arrafani, Kades Paseno Muhammad Yusuf, serta tokoh masyarakat dan juga warga setempat. Nah, tentu Ketua Basnas Sidrap ia mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui Basnas agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran. Dan oleh asisten pemerintahan dan juga Kesra Muhammad Iqbal, tentu berharap bantuan tersebut memberi manfaat dan menjadi motivasi bagi warga untuk menjaga semangat gotong royong, khususnya yang berada di Kabupaten Sidrap. Dan kita ke halaman terakhir Tribuners, ada halaman 9 edisi hari ini, yakni rubrik Tribun Makassar. Hadir kemudian beberapa headline yang utama adalah sebesar 4 miliar rupiah, perbaikan jalan untuk Romang Tangaya. Lebih lanjutnya kami sudah tampilkan infografis bagaimana kemudian perbaikan jalan dengan anggaran senilai 4 miliar rupiah. Tentu akan memperbaiki Romang Tangaya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, menggunakan konstruksi beton dengan lebar sekitar, ada panjang 3 km dan lebarnya 1,5 meter. Kawasan Romang Tangaya belum memiliki akses jalan yang optimal dari arah Manggala. Tentu warga yang ingin menuju ke Romang Tangaya
harus memutar melewati Jalan Poros Samatagoa dengan jarak tempuh sekitar 6 km. Maka dari itu, pemerintah kota menganggarkan 4 miliar rupiah untuk perbaikan jalan Romang Tangaya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sulhesi Subiat dan Camat Manggala Andi Eldi Indra Malka tentu meninjau pada Rabu 12 November. Api menelusuri jalur Jalan Poros Burung-Burung yang berada di Samatagoa. Munafri rela berjalan kaki melewati jalanan licin dan berlumpur saat berkunjung ke Romang Tangaya. Ia berjalan kaki sejauh ratusan meter dari titik terakhir kendaraan menuju akses utama warga di wilayah perbatasan. Nah, jalur ini memiliki medan terjal dan sempit sehingga tidak memungkinkan dilewati kendaraan roda 4, bahkan sulit bagi roda 2 berpapasan. Maka dari itu, pemerintah Kota Makassar ingin menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan. Perbaikan akses jalan untuk memudahkan warga menjangkau pusat pelayanan publik, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Di samping itu, Sulhesi menyebut perbaikan jalan ini akan menggunakan konstruksi beton lebar sekitar 1,5 meter. Pihaknya menyiapkan langkah teknis agar mobilisasi material dan alat berat dapat berjalan lancar. Proyek ini merupakan bagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah Kota Makassar. Langkah perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat setempat. Ditutup dengan 2 headline berikutnya, Wedding Showcase Lestarikan Adat Pernikahan dan 20 ton beras disiapkan gerakan pangan murah. Dinas Kebudayaan bekerjasama dengan Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, HIPAPI, menggelar Makassar Wedding Showcase 2025. Makassar Wedding Showcase digelar halaman Museum Kota Makassar, Jalan Balai Kota selama 2 hari 12-13 November 2025. Menampilkan beragam pameran budaya dan busana adat pengantin Bugis Makassar, lomba MC pernikahan, dan kompetisi makeup pengantin tradisional. Diikuti pelaku seni, perias, desainer, dan pembawa acara dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Nah, wedding showcase ini merupakan upaya memperkenalkan budaya pernikahan adat Bugis Makassar kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Banyak nilai-nilai luhur tradisi pernikahan Bugis Makassar seperti mape uj-uj atau manu-manu, masuro, hingga prosesi adat lainnya yang mencerminkan penghormatan terhadap keluarga dan kesakralan pernikahan. Ditutup dengan pemerintah kota yang juga menyiapkan 20 ton beras gerakan pangan murah di Kecamatan Manggala, di mana gerakan pangan murah ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar. Wali Kota Makassar tentu mengatakan kegiatan seperti ini memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah komoditas bahan pangan dijual dengan harga di bawah pasaran, termasuk beras. Tentu ada 20 ton beras dijual dengan harga murah. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun, tetapi juga bisa menjadi agenda rutin. Apalagi menyangkut kebutuhan pokok yang harus bisa diakses seluruh masyarakat Kota Makassar. Pangan murah melibatkan sejumlah pelaku usaha pangan, instansi terkait dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Nah, kita berharap ini bisa menjadi bagian dan bagaimana kita menjaga ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar. Informasi dari rubrik Tribun Makassar juga sekaligus menutup dan juga telah menemani perjumpaan kita edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan juga jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dari tangan-tangan pegawai PLN WIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK
sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.